Haji ini kan bisa dibilang rukun Islam ya, jadi kewajiban untuk orang Islam yang mampu ya. Akan tetapi itu dulu ya. Kalau sekarang orang miskin pun asal mau ya untuk nyicil ya, karena ada program untuk menyicil ya. Tapi harus nunggu juga Mas sampai 30 Gitu ya. tahun ya. Ya bisa dibilang nggak mampu ya, tapi memaksakan. Nah, pertanyaan saya, apakah memang benar haji ini adalah panggilan untuk datang kepada rumah Allah, Mas? Artinya panggilan dari siapa, Mas? Allah katanya memanggil untuk datang ke Mekah atau Ka'bah ya. Melakukan hal apapun di dalam hidup kita ini adalah panggilan. Panggilannya siapa? Apakah ini panggilan pikiran kita? Artinya masih butuh pengakuan, ada gengsi, ada kepentingan, ada macam-macam di dalamnya. Ataukah kita mengikuti panggilan hati atau panggilan jiwa, di mana kita sebagai orang Islam, kita menunaikan rukun Islam. Tentunya kalau sudah panggilan hati, panggilan jiwa, tentu dengan situasi dan kondisi yang memang kita mampu. Mampu dalam segala halnya. Kalau panggilan pikiran bisa jadi mampu, tapi dia karena ada kepentingan. Bisa jadi dia tidak mampu, tapi dia memaksakan. Nah, tetapi kalau panggilan jiwa, maka dia akan selaras, sehingga dia akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dia alami. Apakah sudah saatnya kita pergi haji misalkan, atau memang saya harus ke sana dengan segala keyakinan, keteguhan daripada hati kita, sehingga kita bisa menunaikan rukun Islam itu tadi, Mas Yahya. Tetapi kalau dikatakan bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan, kapan Tuhan manggilnya? Dengan cara apa? Apakah ini hanya dogma saja? Ajaran-ajaran yang sudah didoktrinkan oleh agama, sehingga kita harus patuh dan kita dipaksa atau dituntut untuk kita meyakini atau mengimani bahwa itu adalah perintah daripada Yang Maha Kuasa. Bahkan ada banyak juga yang mengatakan di sana itu sebagai wujud rumah daripada Allah atau rumah daripada Tuhan. Tadi Tuhan itu menempati suatu ruang ya, sehingga kita ingin bertemu Tuhan saja kita harus ke sana. Bahkan di dalam sebuah doktrin dikatakan juga kalau kita pergi haji dan haji kita itu mabrur. Mabrur itu mungkin bisa dikatakan haji kita itu diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Syarat-syarat diterima oleh Tuhan ini apakah yang menyampaikan Tuhan sendiri ataukah yang menyampaikan hanya manusia? Terlepas ini melalui ayat, melalui hadis atau apapun itu. Ini kan tentu juga perlu kita kaji, kita pelajari, sehingga di dalam meyakini sesuatu hal, kita itu betul-betul mantap yakin karena kita paham, karena kita mengerti begitu, Mas. Iya, diterima enggaknya kan kita nggak tahu ya, Mas ya. Tuhan juga nggak bilang, oh hajimu mabrur ya. Itu mungkin sebuah pengakuan saja ya. Makanya, seolah-olah begini, seolah-olah proyeksinya adalah Tuhan itu kita gambarkan seperti kita berpikir begitu. Ya, jadi seolah-olah, oh diterima itu kalau kita hajinya mabrur. Mabrur itu ada syaratnya. Oh harus begini, misalkan kita bertutur kata, berkelakuan yang baik ketika ada di sana. Kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak berucap kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Ini kan seolah-olah kita membatasi keberadaan Tuhan yang tanpa batas. Jadi seolah-olah Tuhan itu bisa kita gambarkan dengan pikiran kita, begitulah kurang lebihnya. Ini kan hal-hal yang tentu tidak logis ya Mas ya. Ketika kita mengklaim bahwa dengan berhaji yang mabrur, dosa-dosa kita jadi dihapuskan dan kita nanti masuk di dalam surga. Nah ini kan hal-hal yang perlu kita kaji lebih dalam. Surga yang dimaksud surga yang mana, ya kan? Dosa yang dihapus ini dosa yang seperti apa gitu loh. Dosa itu apa sih Mas? Wujudnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Kan nggak berwujud. Tolak ukur daripada dosa itu sendiri siapa yang tahu? Mas Yahya banyak dosanya,
Dosanya besar, dosanya kecil, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bahkan Mas Yahya sendiri saja dosanya seberapa besar mungkin hanya bisa menerka atau mengira-ngira. Ya, Nah, ini kalau kata orang Jawa, tapi ya kata orang Jawa. Mungkin kata yang bukan Jawa beda lagi, mungkin begitu. Kata orang Jawa itu begini, dosa itu ngeduroso. Artinya adalah tentang apa yang kita rasakan, begitu. Jadi kalau kemudian apa yang kita rasakan itu bisa dihapus, lebih-lebih dihapusnya karena sebuah ukuran dengan kita pergi haji, kita melakukan ibadah dan lain sebagainya. Ini kan nggak masuk akal. Yang bisa merasakan diri kita. Mungkin bukan menghapus ya lebih tepatnya, tetapi menghilangkan itu. Berbeda dengan menghapus. Kalau dihapus berarti nggak ada. Tapi kalau menghilangkan bisa jadi nggak hilang. Atau bahkan bisa jadi tiba-tiba muncul juga dosa itu. Itu adalah tentang perasaan, Mas. Tinggal ini masih sebatas ada di pola pikir atau ini sudah masuk di dalam rasa kita. Jadi besar kecilnya dosa, separah apa dosa kita, dan kita lagi merasakan terjebak di dalam situasi berdosa atau tidak, yang tahu ya diri kita sendiri. Jadi kalau dibilang dosa bisa dihapus, ya menurut saya sampai mati pun dosa nggak akan pernah bisa terhapus, Mas ya. ya termasuk juga bisa ditimbang nanti ketika mungkin sebelum masuk surga neraka katanya ditimbang dulu, Mas. Seolah-olah mau masuk surga, masuk neraka itu kayak kita itu mau masuk di gedung film mungkin gitu ya. Kita harus diperiksa karcisnya dan lain sebagainya begitu ya. Ya. Nah ini kan tentu gambaran-gambaran yang mungkin bisa dikatakan bukan salah ya, karena pemahaman setiap orang berbeda-beda. Tetapi kan perlu kita mengkaji itu lebih dalam, kita mempelajari itu supaya kita mengerti betul begitu loh. Tidak hanya asal ikut-ikutan, katanya, dan katanya. Tetapi kita mencoba menjalani segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini betul-betul dengan keselarasan antara pikiran kita sebagai manusia dengan batiniah kita yang kita yakini bahwa Tuhan itu tidak ada di Mekah, Tuhan itu tidak ada di negara mana-mana, Tuhan tidak menempati suatu ruang atau suatu negara atau tempat, tetapi Tuhan itu bersemayam di dalam diri kita. Artinya Tuhan itu menyatu dengan kita. Disitulah kita tahu kapan kita merasa bersalah dengan Tuhan kita, kapan kita merasa berdosa dengan Tuhan kita, karena Tuhan ada di dalam diri kita dan itu bisanya kita rasakan gitu, Mas. Jadi kalau dosa bisa dihapus atau dosa bisa ditimbang, besar kecilnya lebih besar mana, pahala juga. Ini sebetulnya tentang rasa atau tentang batin. Bicara tentang haji ya, mungkin kita sering mendengar bahwa ibadah haji ini adalah puncak daripada ibadahnya Muslim, Mas. Nah, katanya kalau sudah melaksanakan haji, ini otomatis akan masuk surga, Mas. Artinya mungkin bisa dibilang surga ini untuk orang-orang yang datang ke sana, Mas. Otomatis ya, tanpa syarat apapun ya. Jadi ketika kita sudah pergi ke sana ya pasti kita akan masuk surga. Artinya surga ini untuk orang kaya saja, Mas. Atau surga bisa dibeli. Ya, makanya berangkatnya ke sana kita tidak pernah tahu. Yang tahu ya pribadi mereka masing-masing. Apakah berangkat ke sana ini sudah dengan cara-cara yang tepat atau tidak? Dalam arti cara-cara yang benar atau tidak? Baik secara pikiran manusia maupun secara batiniah kita atau secara kejiwaan. Artinya apa? Bisa jadi berangkat ke sana misalkan dari hasil yang kurang benar, kita dapat rezekinya. Artinya uang yang kita gunakan mungkin dapat dari korupsi dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu itu. Bahkan ada banyak kok yang habis berhaji mungkin pulang masih melakukan tindak kejahatan. Ya pulang malah ditangkap sama KPK, pulang ditangkap sama polisi. Nggak Artinya jadi masuk surga ya. ya masuk surga di mana? Gitu loh ya. Jadi maksud saya begini. Kita boleh mempelajari bahkan memahami tentang suatu ajaran yang ada di dalam sebuah agama, tetapi jangan kemudian kita terjebak hanya di ritualnya saja, atau kita terjebak hanya secara seremonial saja, artinya seolah-olah itu menjadi sebuah keharusan, tetapi kita tidak paham
maknanya, tidak paham arti dari itu semua. Bahkan haji itu bisa dikatakan, kalau buat saya secara pribadi ya, ini terlepas dari saudara-saudara kita yang sudah berhaji, tentu bermacam-macam. Ada yang benar-benar tulus berangkat ke sana sesuai dengan kemampuannya, ada yang memaksakan, ada yang karena kepentingan dan lain sebagainya. Kalau saya mungkin lebih penting tidak usah berhaji lah, Mas. Justru lebih penting bagaimana kita menjalani hidup ini baik, benar, bukan hanya untuk diri kita, tapi baik dan benar untuk semua. Bagaimana kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, saling mengerti, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Bukan atas dasar kita ingin mendapatkan surga, artinya mendapatkan imbalan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu hal itu, ujung-ujungnya hanyalah tentang keinginan atau tuntutan kita, yang mana kita ini sama-sama tidak tahu ke depan seperti apa begitu. Ya, ada banyak orang-orang yang habis berangkat haji masih melakukan kesalahan. Berangkat haji tapi orang tuanya sendiri tidak mampu karena kita memaksakan. Berangkat haji tapi keluarga kita sendiri masih kekurangan. Berangkat haji tapi kita nggak memperdulikan tetangga kiri kanan dan lain sebagainya. Biarpun itu tidak semua. Ada banyak juga yang memang berangkat ke sana, yaitu tadi dengan keikhlasan, dengan ketulusan yang memang sudah sesuai karena layak dan mampu, baik secara finansial, artinya secara dohir maupun secara batiniahnya. Ya, bahkan mungkin setelah pulang dari haji justru hidupnya malah susah, Mas. Ini banyak sekali. Banyak kejadian seperti itu, tapi karena dogma, seolah-olah kalau kita susah di dunia itu tidak jadi masalah begitu. Yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga dan nanti kita akan bahagia, apapun yang kita butuhkan akan tersedia di sana. Seolah-olah di surga itu kita masih punya hasrat, kita bisa merasakan begitu, kenikmatan-kenikmatan itu. Padahal kan kita ini sama-sama tidak tahu ya, Mas ya. Kalau saya mungkin lebih ke, ini terlepas surga dan neraka itu betulan ada atau tidak, yang terpenting mah kita menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar terhadap semua, baik dengan sesama, baik dengan alam semesta ini. Saya rasa itu poin yang penting dibandingkan kita hanya sebatas menjalankan ritual-ritual secara keagamaan, tetapi kita tidak paham nilai spiritual di dalamnya. Bahkan terkandung nilai sosial juga di sana, tapi kita nggak mengerti tentang itu gitu loh. Jadi kita ini hanya menjalankan semua itu hanya karena, ya bisa karena keterpaksaan, bisa juga karena kepentingan itu tadi. Ikut-ikutan juga ya. Bisa jadi hanya karena ikut-ikutan. Jadi memaksakan, padahal di rumah itu kehidupannya susah begitu. Tapi demi nanti masuk surga. Sehingga ya itu tadi, dia berangkat ke sana karena berharap. Padahal nanti pulang dari sana dia harus berpikir tentang hidupnya. Bahkan anak-anaknya mungkin masih membutuhkan banyak biaya dan lain sebagainya. Biarpun ini tentu tidak berlaku untuk semua ya, karena apa yang kita sampaikan ini kan tentu ada yang melakukan karena memang betul-betul mampu, dan ada juga yang melakukan karena keterpaksaan atau kepentingan itu tadi, Mas. Ya, pesan untuk teman-teman, Mas, agar bisa mempertimbangkan ya, sebelum memutuskan untuk benar-benar mau berangkat ke haji, Mas. Apa yang harus dipertimbangkan dulu, Mas? Yang jelas itu adalah hak pribadi masing-masing. Kita tidak punya hak untuk menganggap, menilai bahwa itu adalah hal yang salah atau hal yang benar. Itu hak setiap orang. Lebih-lebih berangkat ke sana pakai uang-uangnya sendiri, nyicil ya nyicil sendiri ya. Cuman mungkin sebagai sesama manusia, tidak ada salahnya kita itu bertukar pikiran begitu ya, Mas ya, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Kalau kita bicara tentang haji, alangkah baiknya sebelum kita berangkat ke sana mungkin kita tengok dulu diri kita sendiri. Apakah kita merasa layak dan mampu untuk menjalankan itu? Baik secara fisik, artinya secara lahir maupun secara batin, termasuk di dalamnya juga secara finansial. Bagaimana kehidupan kita. Kemudian coba kita tengok keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, apakah memang sudah di posisi yang cukup, di posisi yang layak, di posisi yang mampu, sehingga ketika kita berangkat ke sana, mereka tidak di posisi kelaparan misalkan. Atau bahkan kita juga harus
tengok saudara, teman, atau tetangga kiri kanan kita. Kira-kira ada yang membutuhkan bantuan kita atau tidak. Jangan sampai hanya demi kita berangkat ke sana karena panggilan Tuhan yang Maha Kuasa katanya. Kemudian hanya karena kita akan masuk surga katanya. Kemudian hanya karena dosa-dosa kita akan terhapus. Tetapi kita abe. Ada tetangga kita yang kelaparan, tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Ya, biarpun ini kembali ke individu ya, pribadi masing-masing. Tapi alangkah baiknya kalau itu bisa kita jadikan renungan, kita jadikan pertimbangan. Jadi mampu itu bukan hanya mampu secara fisik saja. Artinya mampu pikirannya, mampu finansialnya. Tapi secara batin ya, apakah kita sudah mampu? Nah ini kan jadi pertimbangan yang tentu ini bisa dijadikan pertimbangan atau renungan gitu ya Mas ya. Lebih penting mana sih? Berhaji kah? Menjalankan rukun Islam kah? Atau lebih penting kita hidup bermanfaat? Kita bisa berbagi, kita bisa saling dengan sesama, termasuk dengan alam semesta ini, sehingga kalaupun kita bisa menunaikan ibadah haji atau rukun Islam ini tadi, kita betul-betul menunaikannya dengan pikiran dan hati yang memang selaras, tenang, mampu dalam segala halnya. Saya rasa itu Mas.